Shalom sahabat Safir pencinta firman Tuhan. Perkenalkan saya Edi Mulyono. Pada edisi kali ini, mari kita merenungkan sebuah perikop dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Di mana pada kisah tersebut terdapat perumpamaan yang sangat familiar bagi kita semua, yaitu perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Mari kita mulai dari nama Lazarus. Artinya Allah adalah penolongku. Lazarus adalah seorang yang menderita, miskin dan memiliki luka-luka. Tetapi ia menggantungkan hidupnya dari seorang yang kaya. Dan orang kaya itu tidak mempedulikan kehadirannya. Lazarus yakin kepada Allah bahwa Allah senantiasa memeliharanya. Ia hidup dari sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tetapi Lazarus tetap bersyukur. Kemudian ada sekelompok anjing liar yang datang menjilati luka-luka Lazarus. Pada zaman Tuhan Yesus, anjing bukanlah hewan peliharaan, melainkan dianggap liar, bahkan najis. Sehingga penulis Injil Lukas menggambarkan sosok Lazarus ini begitu menderitanya. Lazarus kemudian wafat dan dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Tetapi ketika orang kaya itu wafat, ia menderita sengsara di alam maut. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dibawa ke pangkuan Abraham, bukan langsung ke dalam surga? Pada zaman Tuhan Yesus, pangkuan Abraham merupakan istilah ungkapan Yahudi yang merujuk kepada tempat istimewa bagi jiwa orang benar setelah kematian. Selain itu, tokoh Abraham adalah tokoh orang beriman bagi bangsa Yahudi. Tuhan Yesus menegaskan di sini bahwa dengan iman dan kesetiaan saja kepada Allah adalah kunci dari keselamatan. Lazarus hidupnya berkenan kepada Allah karena iman dan kesetiaannya. Ketika orang kaya itu melihat ke atas, ia melihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham dan meminta kepada Abraham agar Lazarus memberinya setes air kepadanya. Tetapi ditolak oleh Abraham karena ada jurang yang tidak dapat mereka seberangi. Dan terjadilah dialog antara orang kaya itu dengan Bapak Abraham. Tetapi mari kita fokus jawaban Abraham ketika orang kaya itu meminta Lazarus kembali ke dunia untuk mempertobatkan kelima saudaranya. Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan, sekalipun dari seorang yang bangkit dari antara orang mati." Sahabat Safir pecinta firman Tuhan, jawaban Bapak Abraham ini bukan hanya ditujukan kepada orang kaya itu, tetapi kepada kita juga. Dan juga perumpamaan ini yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus bukan hanya kepada bangsa Yahudi pada zamannya, tetapi kepada kita di masa sekarang ini. Tokoh perumpamaan yang saling bertolak belakang ini mengingatkan kita untuk lebih memperhatikan saudara-saudari kita yang keberuntungannya lebih sedikit. Sehingga dengan perhatian yang tepat, mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka sesuai dengan Ardas KAJ tahun 2025 ini. Kepedulian yang lebih kepada saudara-saudari kita yang lemah dan miskin. Sahabat Safir yang terkasih, di dalam iman, ketika kita merasa miskin, sesungguhnya kita adalah kaya di hadapan Tuhan. Namun, ketika kita merasa kaya, sebenarnya kita adalah seorang yang miskin di hadapan Tuhan. Semoga renungan ini dapat meningkatkan kita kepada Kristus yang firman-Nya kita baca dan renungkan setiap hari. Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun ada seorang yang bangkit dari antara orang mati. Tuhan memberkati.